section like this. Number one is orientation. Number two is complication. Number three is resolution. Okay, the next Miss explain about the orientation. The orientation section contains the opening of the story, which contains the introduction of characters, introduction to the background of the time and place of the story. Yaitu bahwa orientasi ini adalah bagian pembuka cerita, berisi tentang pengenalan tokoh, pengenalan latar waktu dan tempat cerita. Bagaimanapun, bagian ini berisi bagian umum dari cerita yang mencakup apa, siapa, kapan, dan di mana cerita itu diceritakan oleh si pencerita. The next is complication. In this section, the main character starts experiencing conflicts in his life, and the main character must resolve this conflict. Pada bagian ini, komplikasi adalah karakter utama mulai mengalami konflik atau klimaks dalam hidupnya, dan karakter utama harus menyelesaikan konflik tersebut. The last is resolution. Resolution section is the ending story section. In this section, all the problems must be resolved by the main character. Penjelasan dari resolusi ini adalah bagian cerita akhir. Pada bagian ini, semua masalah harus diselesaikan oleh tokoh utama. Pada bagian resolusi juga biasanya terdapat pesan moral atau nilai moral atau nasihat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Nilai moral pada akhir teks naratif yaitu disebut dengan koda. And then I want explain about the tips of narrative text. Di sini Miss ingin menjelaskan beberapa jenis-jenis yang ada di dalam sebuah narrative text. The following are some tips of narrative text, namely 1. Personal experience. Stories in the form of personal experience, yaitu bahwa pengalaman pribadi seseorang yang ingin diceritakan kembali di dalam cerita tersebut. 2. Fairy stories. Stories that are fantastic or full of miracles. Fairy stories ini adalah sebuah cerita dongeng yang sangat menakjubkan. 3. Fables. Stories about animals that are usually portrayed behave like humans, yaitu sebuah cerita yang menggunakan para tokoh hewan di dalamnya. 4. Legends, yaitu legenda. Sebuah cerita yang sudah lama tersebar luas di masyarakat dan dapat diyakini sebagai sebuah sejarah atau dipercaya sebagai sesuatu hal yang benar terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Umumnya dipercaya karena adanya sebuah bukti peninggalan yang masih tersisa. 5. Myth, yaitu mitos, ialah salah satu cerita yang berhubungan dengan hal gaib yang menceritakan asal-usul suatu kebudayaan yang biasanya dihubungkan dengan para makhluk gaib seperti dewa dan sebagainya. 6. Romance. Romance adalah sebuah cerita yang sangat romantis, yaitu cerita tentang percintaan antara ratu dan raja, putri dan pangeran. 7. Mysteries, 8. Science fiction, 9. Horror stories, 10. Adventure stories, 11. Historical narratives, 12. Slice of life. Next is use of grammar in narrative text. Nah, sebelumnya Miss ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya di setiap teks itu memiliki sebuah tata bahasa atau grammar. Sebelumnya Miss mau nanya nih, kalian tahu gak sih tata bahasa di dalam sebuah teks naratif itu apa? Kalau belum tahu, tolong simak baik-baik ya apa yang Miss jelaskan. Nah, in narrative text usually use the past or past form because in story is a fiction. Tenses can use past perfect, past continuous, past perfect continuous, or it can be past future perfect continuous. Nah, penjelasannya bahwa dalam teks naratif biasanya menggunakan bentuk lampau
karena cerita ini adalah fiksi. Tenses bisa menggunakan past perfect, past continuous, past perfect continuous, atau bisa past future perfect continuous. Semua aturan tersebut tidak harus dijadikan acuan karena tenses mengacu pada kondisi dan situasi kalimat yang ada di dalam sebuah teks naratif tersebut. Nah, Miss selanjutnya ingin menjelaskan karakteristik yang ada di dalam sebuah teks naratif. Narrative text characteristics. 1 is using action verb in the form of past tense, for example, walk, sight, wonder, etc. Penjelasannya yaitu menggunakan action verb berupa past tense atau bentuk lampau, misalnya berjalan, berkata, terjangkau, dan lain-lain. Bentuk action verb itu merupakan bentuk kata kerja untuk menyatakan bahwa subjek sedang melakukan suatu aksi atau untuk menyatakan bahwa sesuatu sedang terjadi. Seperti tadi contohnya itu berkata dan berjalan. 2 is using certain nouns as pronouns for people, animals, and certain objects in the story. For example, the princess, the girl, the queen, etc. Menggunakan kata benda tertentu sebagai kata ganti orang, hewan, dan objek tertentu dalam cerita, misalnya sang putri, gadis, ratu, pangeran, dan lain-lain. 3 is use an adjective that from a single noun phrase. For example, the Red Riding Hood, the poison apple, etc. Penjelasannya yaitu gunakan adjektif yang membentuk satu frasa kata benda, misalnya kerudung merah, apel beracun, kapal terjebak. The next is using time connectives and conjunction to short events. For example, before, after, then, next, soon, etc. Yaitu menggunakan waktu penghubung untuk mengurutkan acara, misalnya sebelum, sesudah, lalu, berikutnya, segera, dan lain-lain. The next, using an adverbial phrase to indicate the location of an event or event. For example, on the sea, in the mountain, there, happily ever after, etc. Sometimes there is a direct dialogue between the characters in the story, yaitu memberikan keterangan dengan cara memperjelas makna dari kata kerja untuk menunjukkan sebuah lokasi atau suatu peristiwa di dalam cerita tersebut, misalnya di laut, di gunung, di sana bahagia selamanya, dan lain-lain. Terkadang ada dialog langsung antar karakter dalam cerita tersebut. Okay, the last explain about the example of narrative text. Nah, Miss ingin menjelaskan penjelasan terakhir dari contoh teks naratif, yaitu berupa cerita dari Timun Emas. Dalam sebuah cerita tersebut terdapat 3 generic structure, yaitu yang pertama orientation, yang kedua is complication, yang ketiga is resolution. From paragraph 1 is once upon a time until the throne seeking merupakan sebuah orientation, yaitu sebagai pendahuluan dalam sebuah cerita. Pada bagian ini, biasanya penulis memperkenalkan karakter, tempat, dan waktu. Di sebuah contoh tersebut, terdapat sebuah karakter, yaitu janda tua dan si timun emas tersebut. Dan latar tempat yaitu terdapat di desa dan waktu pada zaman dahulu kala. The next is paragraph 2. From the old widow until the into the jungle adalah sebuah komplikasi. Pada tahapan ini, masalah mulai muncul dan berkembang hingga menjadi klimaks.
Pada bagian ini melibatkan kronologis dan cara karakter utama menyelesaikan masalah tersebut. Di paragraf kedua ini, di dalam contoh cerita Timun Emas ini, bahwasannya Timun Emas ingin ditangkap oleh raksasa besar. Dan janda tua itu teriak. Saat itu Timun Emas berlari ke dalam hutan agar tidak ditangkap oleh raksasa tersebut. The last I want to explain about the resolution, di bagian terakhir yaitu paragraf ketiga, from the giant came and asked the widow for Timun Emas until after with the old widow. Di contoh cerita Timun Emas ini, resolution adalah bagian akhir dari sebuah cerita naratif. Bagian ini menceritakan bagaimana sebuah masalah diselesaikan dan bagaimana akhir dari karakter utama itu. Penulis dapat memilih akhir bahagia maupun akhir yang buruk. Nah, nanti kita lihat ya bagaimanakah kisah akhir cerita yang ada di dalam cerita Timun Emas ini. Oke, kita lihat ya bagaimana resolusi di dalam cerita tersebut. Pada suatu hari, Timun Emas melemparkan garam yang diberikan janda itu padanya. Itu mengubah hutan menjadi ladang berlumpur. Bidang berlumpur menelan raksasa dan dia tidak pernah terlihat lagi. Akhirnya Timun Emas kembali ke rumah dan hidup bahagia selamanya bersama janda tua itu di desa. Nah, itu adalah akhir cerita di Timun Emas tersebut. Mereka bahagia, yaitu dengan happy ending. Okay, my study, thank you very much. Until here, study hard, don't be lazy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.